pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama yang memiliki keistimewaan. Banyak agama-agama di dunia ini malah beberapa ajarannya itu menghilangkan sisi dari fitrahnya manusia. Manusia itu punya syahwat. Manusia itu punya syahwat. Dan syahwat manusia itu bisa terpenuhi dengan jalan halal atau dengan jalan haram. Dan Islam membuka lebar-lebar jalur syahwat ini dengan cara yang halal, bahkan diberikan begitu besar pahala bagi mereka yang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Dan Islam menutup rapat-rapat syahwat yang disalurkan dengan cara yang halal, dan balasannya pun sangat besar, bahkan api neraka diberikan kepada mereka yang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Salah satu keistimewaan orang-orang yang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal, yaitu lewat pernikahan, adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan kesempurnaan pada agamanya. Rasulullah bersabda, "Idza tawazzal al-'aqdu faqad kamila nisfuhu." Apabila seorang hamba menikah, maka dia akan mendapatkan separuh agama. Falyattaqillah fi nisfi dzalik. Separuhnya lagi bisa dia dapatkan dengan cara dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seseorang itu mengucapkan akad nikah, saya terima nikah fulana binti fulan, maharnya mobil Pajero dibayar tunai misalnya, langsung dia mendapatkan separuh agama. Separuh agama itu dia dapatkan lewat jalur pernikahan. Dan ketika dia dalam pernikahannya membina rumah tangga, suami istri dalam keadaan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mereka jadikan rumah tangganya rumah tangga penuh dengan keimanan dan ketakwaan, maka sempurna agama yang diberikan oleh Allah kepadanya. Begitu dahsyat, ya, saluran syahwat berbuat keutamaan yang sangat besar, yaitu sempurnanya agama. Karena yang menjadi musibah dalam hidup kita ini, yang menggiring kita ke pintu api neraka, adalah bersumber dari kemaluan dan bersumber dari perut. Makanya Rasulullah SAW menjamin surga bagi siapa saja yang bisa menjaga kemaluan. Jemaah yang Allah, oleh karena itu anak-anak muda yang hadir di sini yang belum menikah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini belum menikah karena kita belum pantas mendapat kesempurnaan agama.
Jangan-jangan ketika kita sampai hari ini belum menikah, itu karena belum layak kita mendapatkan sempurnanya agama itu. Mungkin karena dosa kita, mungkin karena akhlak kita, mungkin karena sesuatu yang Allah tidak ridhoi yang kita lakukan selama ini, sehingga jalan untuk mendapatkan sempurnanya agama begitu berat. Maka berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menikah. Allah mengatakan, apabila di sebuah daerah anak-anak mudanya susah sekali untuk menikah, payah, tak tertarik dia untuk cepat menikah, maka daerah itu ketahuilah daerah itu adalah daerah yang sumber perzinahan. Dia sebuah daerah kalau anak muda yang susah menikah, payah menikah, banyak kali alasan. Itu daerah itu adalah daerah yang sumber dengan perzinahan. Baik zina secara fisik, kontak fisik, maupun zina hati, ya, lewat berbagai macam media sosial, lewat pandangan, lewat keinginan dan macam-macam yang membuat mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat. Ini juga diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitab Ihya dan kitab juga Fathul Mafatih, yang menyebutkan bahwa agama seseorang itu rusak disebabkan oleh dua hal, yaitu perut dan kemaluan. Maka siapa yang bisa menjaga perutnya dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang subhat, dan siapa yang bisa menjaga kemaluannya untuk dia tidak salurkan kepada hal-hal yang haram, maka dia mendapatkan agama yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu tidak ada keraguan kita untuk segera menuju jenjang pernikahan. Siapa yang menikah, maka Allah akan turunkan ketenangan dalam hati. Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya ini kok gelisah karena jomblo, karena masih belum menulis, asal lewat di depan